Assalamualaikum, kembali lagi di channel Legowo Story. Sebelum lanjut ke videonya, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Bab 4400. Apa yang dilakukan ibu mertua? Pada saat telapak tangan wanita itu menyentuh formasi di pintu masuk gua, seluruh formasi bergetar. Dengan guncangan formasi yang hebat, formasi yang menutup pintu masuk gua mulai perlahan terbuka. Ini mengejutkan Chen Ping. Rune di telapak tangan wanita ini begitu kuat. Formasi ini tidak dipatahkan secara paksa, tetapi langsung retak. Meskipun Chen Ping juga dapat memecahkan formasi ini, tetapi butuh waktu, itu tidak akan secepat itu. Chen Ping sangat penasaran dengan identitas wanita itu saat ini. Sekarang tampaknya pihak lain jelas tidak terlihat seperti orang dari aliansi iblis. Saat formasi rusak, wanita itu menarik telapak tangannya dengan rune, lalu melihat sekeliling dan berkata, "Formasinya rusak, jika kamu ingin masuk, kamu bisa muncul, tidak perlu menyelinap." Setelah berbicara, telapak tangan wanita itu melambai sedikit, dan semua orang hanya merasakan angin segar bertiup di wajah mereka, dan semua orang yang menyembunyikan napas mereka semuanya terbuka dalam sekejap. Melihat aura itu terungkap, orang-orang ini tidak lagi mudah disembunyikan, jadi mereka muncul satu demi satu, dan ada lusinan dari mereka. Tetapi orang-orang ini jelas bukan kekuatan, dan beberapa dari mereka sangat terkejut ketika mereka bertemu, yang membuktikan bahwa mereka tidak tahu keberadaan satu sama lain. Hadirin sekalian, mungkin Anda juga ingin memasuki gua ini, tetapi ada penghalang formasi, dan Anda tidak bisa masuk. Sekarang saya telah mematahkan formasi, jika ada di antara Anda yang ingin masuk, Anda harus menyerahkan 100.000 batu roh. Jika kamu tidak membayar biayanya, kamu akan dibunuh tanpa masuk ke. Suara wanita itu lembut, tetapi dengan aura pembunuh yang tidak salah lagi. Semua orang saling memandang, sedikit bingung, lagi pula, wilayah timur adalah tanah tandus, dan mengeluarkan 100.000 batu roh sekaligus, ini juga banyak uang. Peninggalan ini adalah peninggalan zaman kuno, dan itu bukan milik keluargamu, jadi mengapa kita harus membayarnya? Pada saat ini, seorang biksu bertanya dengan suara tidak puas, agak tidak puas. Karena saya membuka formasi, jika Anda ingin masuk, maka buka formasi itu sendiri, dan saya tidak akan pernah menghentikannya. Wanita itu menghitung perlahan, biksu itu membuka mulutnya, tetapi dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Lagi pula, jika dia bisa menembus formasi, dia tidak akan menunggu sampai sekarang, dia sudah masuk, bahkan jika itu adalah formasi yang kamu pecahkan, itu adalah 100.000 batu roh, itu terlalu banyak. Dan banyak dari kita tidak bisa mendapatkannya. Bisakah Anda meminta sedikit lebih sedikit, atau biarkan kami masuk, dan menunggu harta karun ditemukan di dalamnya, dan membayar 100.000 batu roh? Beberapa orang juga mulai berbicara, muak dengan 100.000 batu roh terlalu banyak. Orang yang mengeluarkan 100.000 batu roh masuk, dan jika dia tidak bisa mengeluarkannya, maka tetap di luar. Apa yang dilakukan ibu mertuanya? Pada saat ini, Penatua Buta Zuo berkata dengan tajam, "Bagaimana kamu bisa berbicara? Kami hanya tidak menerimanya. Kami harus masuk, Anda berani." Beberapa biksu tidak puas dan berlari melawan tetua buta di sebelah kiri, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia melihat kilatan dingin. Kepala biksu itu terbang dalam sekejap, dan orang mati tidak bisa mati lagi. Anda harus tahu bahwa mereka yang dapat menemukannya di sini bukanlah biksu biasa. Kebanyakan dari mereka adalah 7 atau 8 tingkat alam kesengsaraan. Sekarang dia ditebas oleh tetua buta kiri dengan pedang. Pada saat ini, semua orang sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani berbicara. Melihat ini, wanita itu tidak menegur tetua buta itu pergi, dan sepertinya dia juga menyetujui perilaku tetua buta itu. Lagi pula, begitu banyak orang, jika mereka tidak memiliki sedikit pencegahan, mereka semua bergegas ke dalam lubang. Itu akan merepotkan. Setelah semua orang merenung sejenak, beberapa orang berbalik dan pergi, tidak tahu apakah mereka sedang mencari batu roh atau pergi dengan putus asa. Beberapa orang mengertakkan gigi, menyerahkan 100.000 batu roh, dan kemudian memasuki gua dengan lancar. Orang-orang harus menundukkan kepala mereka di bawah atap. Lagi pula, kekuatan sisi lain terlalu kuat, dan tidak ada yang berani melawan. Hanya butuh beberapa saat bagi wanita itu untuk mengumpulkan jutaan batu roh, yang benar-benar bagus. Bab 4401, ini lucu. Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan? Zhu Qingxiu memandang Chen Ping dan bertanya, lagi pula, mereka tidak memiliki begitu banyak batu roh,
keluarkan tangan mereka. Bahkan jika Zhu Jiazhen diizinkan untuk berbaikan, diperkirakan dia tidak akan bisa menebusnya sekarang. Lagi pula, untuk merawat Zhu Yuanji, sumber daya Zhu Jiazhen hampir habis. Aku akan bertanya. Chen Ping berjalan menuju wanita itu. Meskipun Chen Ping tidak memiliki batu roh di tubuhnya, dia memang memiliki koin roh emas ungu, yang bisa digunakan sebagai uang, dan tentu saja, itu juga bisa digunakan sebagai sumber kultivasi. Wanita muda ini, saya tidak memiliki begitu banyak batu roh pada saya. Saya ingin tahu apakah saya bisa menggantinya dengan koin roh emas ungu. Chen Ping bertanya pada wanita itu. Tentu saja, setelah wanita itu selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya ke arah Chen Ping. Chen Ping langsung mengembalikan koin roh emas ungu yang diberikan wanita itu padanya. Wanita itu mengambil koin roh emas ungu dan tersenyum sedikit. Kamu bisa masuk, dan memberimu koin roh emas ungu ini, hanya untuk memberimu kesempatan untuk masuk. Lagi pula, orang-orangku baru saja bersikap kasar padamu. Chen Ping tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan senyum masam, lalu mengapa kamu repot-repot memberiku koin roh emas ungu, biarkan aku masuk secara gratis. Itu tidak baik, itu aturan, aturannya tidak bisa dilanggar. Wanita itu menggelengkan kepalanya, Chen Ping tidak bisa menahan tawa, dia merasa bahwa wanita ini cukup imut dan sedikit keras kepala. Lalu kedua temanku, Chen Ping menunjuk ke arah Ji Yun dan mengikuti Zhu Qingxiu. Perlakukan semua orang secara setara, 100.000 batu roh, atau keluarkan koin roh emas ungu yang sama. Wanita itu berbicara, oke, saya harap perjalanan ke medan perang dewa dan iblis ini bisa mendapatkan uang tiket ini kembali. Chen Ping tersenyum dan dengan santai mengeluarkan 2 kantong koin roh emas ungu lagi dari cincin penyimpanan. Melihat Chen Ping dengan santai mengeluarkan 2 kantong koin roh emas ungu, ekspresi wanita itu jelas tercengang. Bagaimanapun, orang yang dapat mengeluarkan begitu banyak koin roh emas ungu dengan begitu santai bukanlah orang biasa, dan ada kekuatan besar di baliknya. Wanita itu mengambil koin roh emas ungu, dan kemudian bertanya, berani bertanya apa nama rekan tahu ini, Chen Ping. Chen Ping langsung menyebutkan namanya, karena dia tahu bahwa pihak lain bukan anggota aliansi iblis. Chen Ping tidak perlu menyembunyikan identitasnya. Benar saja, ketika wanita itu mendengar kata Chen Ping, tidak ada perubahan dalam ekspresinya. Sepertinya dia tidak mengenal Chen Ping, dan dia tidak tahu tentang pengejaran dan pembunuhan Chen Ping oleh aliansi iblis selama 100 tahun. Melihat ekspresi wanita itu, Chen Ping akhirnya menghela nafas lega di dalam hatinya. Wanita itu bukan anggota aliansi iblis, dan dia tidak tahu urusannya sendiri. Dengan cara ini, Chen Ping akan jauh lebih aman di medan perang dewa dan iblis. Namaku Lin Keting, dan mereka semua memanggilku Xiao Ting. Wanita itu mengikuti Chen Ping dan memperkenalkan dirinya. Nona, tetua buta kanan membuka mulutnya untuk mengingatkan Lin Keting tentang sesuatu. Tetapi Lin Keting memelototinya, dan kata-kata di bibirnya ditarik kembali. Nona Lin, akan ada periode nanti, sampai jumpa di medan perang dewa dan iblis. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia akan membawa Ji Yun dan Zhu Qingxiu ke dalam gua. Tapi begitu dia berbalik, Lin Keting tiba-tiba memanggilnya, tunggu sebentar. Apakah Nona Lin baik-baik saja? Chen Ping memandang Lin Keting dengan heran dan bertanya. Kamu baru saja mengatakan medan perang dewa dan iblis, bagaimana kamu tahu bahwa ini bukan reruntuhan, tapi medan perang para dewa dan iblis? Lin Keting hanya bereaksi saat ini. Anda harus tahu bahwa semua orang secara keliru berpikir bahwa ini adalah reruntuhan kuno, dan hanya Chen Ping yang mengklaim bahwa ini adalah medan perang para dewa dan iblis. Apa yang sulit tentang ini? Nafas medan perang para dewa dan iblis telah bocor. Tentu saja saya tahu. Dan ini bukan medan perang dewa dan iblis pertama yang aku masuki. Jadi aku bisa mendeteksinya. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia membawa Ji Yun dan Zhu Qingxiu dan berbalik dan berjalan ke dalam gua, mengabaikan Lin Keting. Lin Keting menatap punggung Chen Ping, dan ekspresinya menjadi serius. Bab 4402, tidak ada yang perlu dikatakan. Nona, ada yang salah dengan anak ini. Jelas bahwa dia berada di ranah peringkat ke-7 dari alam kesengsaraan. Tetapi temperamen yang dia tunjukkan tidak cocok dengan alamnya. Baru saja, Penatua Zuo Blind bergerak. Jika itu adalah pembudidaya tingkat ke-7 alam kesengsaraan biasa, dia akan takut. Tetapi orang ini tidak hanya takut, tetapi dia bahkan mengaktifkan keterampilan ilahi perlindungan tubuh dalam sekejap. Dan barusan aku mengeluarkan begitu banyak koin roh emas ungu. Jelas bukan biksu biasa.
kuharap adik perempuan itu akan lebih waspada terhadap anak ini. Tetua buta yang tepat mengingatkan dengan berbisik. Lin Keting melirik tetua buta di sisi kanan, dan berkata dengan marah, "Aku buta. Tidak bisakah aku melihatnya, dengan pengingatmu?" Melihat ini, tetua buta itu sangat ketakutan sehingga dia tidak berani berbicara. Alasan mengapa Lin Keting memiliki sikap buruk terhadap tetua buta ini adalah karena kedua orang ini telah memata-matainya sebelumnya. Meskipun dia tidak melihat apa-apa, Lin Keting masih berhantu. Kedua lelaki tua ini juga membayar harga satu mata untuk ini, tetapi mereka juga merupakan berkah terselubung, dan mereka dibawa di bawah komando ayah Lin Keting, dan mereka menghindari diburu. Anda harus tahu bahwa pembudidaya iblis bertahun-tahun yang lalu, itu adalah tikus di jalan yang diteriakkan dan dipukuli semua orang. Kali ini, Lin Keting keluar dengan dua tetua buta. Pada kenyataannya, itu juga ayahnya yang meredakan hubungan mereka. Orang buta yang benar. Aku baru saja melakukan gerakan biasa. Aku tidak menggunakan semua kekuatanku sama sekali. Jangan membual tentang anak itu. Jika aku menggunakan semua kekuatanku, anak itu pasti sudah menutup telepon sejak lama. Penatua Zuo berkata dengan sedikit ketidakbahagiaan. Bagaimanapun, kata-kata tetua buta yang tepat memiliki arti meremehkannya, dan tentu saja dia tidak senang. Tarik ke bawah. Saya melihat bahwa jika Anda menembak dengan sekuat tenaga, Anda mungkin tidak dapat menyakiti anak itu. Anda tidak melihat aktivasi tiba-tiba anak itu dari keterampilan sihir pelindung tubuh, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan sisik emas. Ini jelas bukan latihan biasa. Dan gadis itu, yang ternyata adalah murid dari Sekte 10.000 Pedang. Kamu harus tahu bahwa orang-orang di Sekte 10.000 Pedang itu semua adalah orang-orang yang menjual ketenaran dan reputasi mereka dan memiliki penglihatan yang sangat tinggi. Bagaimana mereka bisa menjadi pengikut kecil? Jelas, gadis itu adalah pengikut anak itu, tetapi anak itu bukan murid dari Sekte 10.000 Pedang, yang menunjukkan bahwa kekuatan di belakang anak ini jelas tidak sederhana, dan sekte seperti Sekte 10.000 Pedang terkesan. Tetua buta yang tepat langsung dianalisis. Saya harus mengatakan bahwa tetua buta kanan ini memang memiliki beberapa otak, jauh lebih kuat daripada tetua buta kiri yang berpikiran sederhana. Aku tidak akan memberitahumu, ketika aku memasuki medan perang dewa dan iblis. Setelah aku bertemu anak itu, aku akan bertanya padanya dengan hati-hati. Aku ingin melihat seberapa kuat dia. Tetua buta kiri tahu bahwa dia tidak bisa berbicara tentang tetua buta kanan, jadi dia menoleh untuk melihat ke samping dan berhenti berbicara. Kamu tidak ingin memasuki medan perang dewa dan iblis. Jika ada konflik di medan perang dewa dan iblis, siapa yang akan mengurus ini untukmu? Lin Keting melirik Penatua Zuo Blind, dan kemudian melanjutkan, kamu membawa orang untuk menjaga di sini, dan jangan biarkan orang masuk jika kamu tidak menyerahkan batu roh. Jika seseorang masuk secara paksa, jangan sopan, tetapi ingatlah bahwa kamu tidak dapat menyakiti nyawa seseorang tanpa alasan, dan jika ayahku mengetahuinya, dia pasti akan dihukum. Kamu tidak diizinkan untuk memberitahu ayahku tentang masalah ini hari ini, karena dia sekarang adalah seorang bodhisattva dan tidak dapat mencapai sesuatu yang besar. Lin Keting memberitahu semua orang bahwa jelas bahwa insiden hari ini semuanya dilakukan sendiri, dan ayahnya tidak mengetahuinya sama sekali. Nona, jangan khawatir, kami tidak akan pernah mengatakannya. Tetua buta kanan buru-buru berkata, ini adalah kesempatan bagus untuk mengikat Lin Keting. Dia tidak akan melewatkannya, belum lagi Lin Keting ingin membawanya ke medan perang dewa dan iblis, tanpa membawa tetua buta itu bersamanya. Nona, meskipun saya sembrono, saya juga tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Penatua Zuo Blind juga mengungkapkan posisinya, dia baru saja membunuh satu orang, dan jika dia benar-benar mengatakannya, dia akan dihukum.